Color-coded just to keep me sane. My world is finally starting to take. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen dan guru Pamong, perkenalkan saya Reni Tirti Hapsari, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia LPTK Universitas Jember. Hari ini 3 Desember 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran materi teks eksplanasi. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Seperti biasa ya, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar proses pembelajaran berjalan dengan lancar. Silakan ketua kelas dipimpin doa. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa mulai. Hari ini ada yang tidak hadir? Ada. Hadir semua? Ya. Alhamdulillah ya, berarti sehat semua ya. Karena nikmat yang terbesar yang diberikan Allah itu adalah nikmat sehat. Kemudian ini kalian sudah siap untuk pelajaran? Siap. Nah, kalau memang sudah siap, keluarkan buku dan alat tulisnya. Jadi kalau ada sampah kalian ambil, taruh di tempat sampah ya. Buku dan alat tulisnya. Masih semangat hari ini kan? Masih. Kita is breaking dulu sebentar ya. Breaking ya. Masih ingat tepuk 1 sampai tepuk 5. Iya. Nah, kita mulai ya. Ya. Persiapan. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 4. Tepuk 5. Oke, masih konsentrasi. Sekarang tepuk tangan. Sudah siap pelajaran dan sudah bersemangat serta konsentrasi. Sekarang saya tanya, kalian pada pertemuan sebelumnya mempelajari tentang apa? Teks prosedur. Teks prosedur. Masih ingatkah apakah itu teks prosedur? Ingat, katakan. Coba Mbak. Langkah tes prosedur adalah langkah untuk melakukan sesuatu untuk menjadi benar. Langkah untuk melakukan sesuatu agar benar. Semuanya setuju enggak? Setuju. Jadi teks prosedur itu adalah langkah-langkah ya. Seperti yang saya katakan bahwa teks prosedur itu sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Kalian dari bangun tidur, makan, berangkat sekolah, semuanya menggunakan teks prosedur. Harus sesuai dengan prosedur ya, langkah-langkah ya. Nah, seperti halnya teks prosedur yang sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita, materi yang akan kita pelajari hari ini juga sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita karena semuanya pasti mengalami ya. Namun saya akan bacakan dulu tujuan pembelajaran yang harus kalian capai dalam proses pembelajaran hari ini.
Ada 3 tujuan. Yang pertama ini peserta didik mampu menjelaskan struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Jadi kalau kemarin kalian belajar prosedur, sekarang ini ya. Teks apa? Teks Eksplanasi. Jadi nanti kamu yang pertama harus menjelaskan strukturnya, kemudian kebahasaannya. Yang kedua, mampu menganalisis. Nah, ini dilakukan secara berkelompok. Kalian nanti menganalisis struktur prosedur ya. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menyusun teks eksplanasi. Maaf ya, tadi eksplanasi ya. Jadi kalian nanti yang ketiga adalah mampu membuat teks eksplanasi ya, berdasarkan pengalaman pribadi. Ada manfaat kalian mempelajari teks eksplanasi. Nah, manfaatnya adalah dengan mempelajari teks eksplanasi, kalian dapat mengetahui sebab, akibat, dan mencari solusi terbaik terkait fenomena atau peristiwa yang terjadi. Sekarang saya beri waktu kalian 10 menit untuk mempelajari ini. 3 ini. Pengertian teks eksplanasi, struktur, kemudian unsur kebahasaan. Kalian buka itu buku paketnya, dibaca. 10 menit ya waktunya. Silakan, apa Mbak? Teks eksplanasi merupakan sebuah karangan yang berisi penjelasan lengkap mengenai suatu topik yang berhubungan dengan berbagai fenomena, baik fenomena alam maupun sosial yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Semuanya setuju? Setuju. Jadi yang dikatakan tadi teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang fenomena ya, fenomena alam maupun sosial. Kalau fenomena alam contohnya seperti apa? Banjir. Apalagi? Longsor. Apalagi ya? Nah, sekarang strukturnya. Struktur itu susunannya. Yang pertama siapa di sini? Silakan Mbak. Ada berapa? Ada tiga. Yang pertama apa? Identifikasi fenomena, 2 proses kejadian, dan 3 ulasan. Ada identifikasi fenomena, proses kejadian, dan ulasan. Ya. Jadi ada 3 poin ya di dalam struktur eksplanasi. Nah, identifikasi fenomena itu berisi latar belakang kejadian. Proses kejadian itu berisi bagaimana peristiwa itu terjadi, apa penyebabnya, ditulis di situ ya. Yang ketiga, berisi tentang komentar. Sudah paham semua tentang pengertian struktur? Kemudian yang ketiga, apa tadi? Ya, unsur kebahasaan. Ada berapa unsur kebahasaan? 2. Ada 2. Siapa di sini yang mau baca? Konjungsi kausalitas, antara lain sebab, karena, oleh, sebab itu, oleh, karena itu, sehingga. B. Konjungsi kronologis atau hubungan waktu, seperti kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya. Ada 2 ya. Ada konjungsi kausalitas, ada konjungsi Kronologis. Sekarang biar kalian lebih jelas mengenai apa itu teks eksplanasi, saya mau menyajikan video ya. Tadi kan dikatakan teks eksplanasi berhubungan dengan peristiwa. Peristiwa
alam atau sosial. Nah, ini dilihat ya. Dari video tadi itu termasuk video alam apa sosial? Alam. Di sana kalian lihat alam kejadian apa? Banjir. Menurut kalian banjir itu disebabkan karena apa? Ya, kenapa buang sampah sembarangan? Kemudian ada lagi tadi apa enggak? Penebangan pohon. Siapa lagi? Apa lagi selain buang sampah, penebangan pohon, apa lagi? Hujan tadi kan dipicu oleh hujan deras ya. Karena hujan deras, kemudian hutan yang pohon yang ada di hutan itu ditebang, secara liar tidak ada tempat untuk menampung air ya, maka terjadi banjir. Bagaimana solusinya biar tidak terjadi banjir? Reboisasi ya, bagus sekali. Apa itu reboisasi? Penanaman hutan kembali. Sekarang saya minta kalian untuk membentuk kelompok. Di sini saya akan membagikan ini. Jadi nanti setiap kelompok itu mendapat tugas untuk menganalisis struktur dan kebahasaan teks ya. Di sini sudah ada petunjuknya, kalian baca nanti. Kemudian ada teks. Di sini ada teks eksplanasi. Nah, dari teks ini kalian baca strukturnya, ada di paragraf berapa? Ada 3 tadi ya? Ada 3 struktur, kalian baca, identifikasi, setelah itu unsur kebahasaannya. Kemudian ditulis di lembaran yang sini ya. Jangan lupa tulis nama kelompok. Kalian buat nama kelompok ya, yang berhubungan dengan fenomena alam ya, nama kelompoknya. Sama tulis nama anggota kelompok masing-masing. Nah, sekarang bentuk kelompok sudah seperti yang pertemuan sebelumnya. Mejanya ya dipindah.
Coba dibaca. Dari kelompok kebakaran. Setelah dibaca ulang, ternyata identifikasi fenomena itu ada di paragraf 1 atau 1 dan 2. 1 dan 2. Berarti identifikasi fenomena ada di paragraf 1 dan 2. Ini nanti diperbaiki ya kelompok kebakaran. Kemudian yang kedua tentang proses kejadian. Ya. Sekarang kelompok sini proses kejadian. Tadi kelompok 1 mengatakan proses kejadian ada di paragraf 3 dan 4. 3 dan 4. Kelompok sini kalau berdiri. Proses kejadian terdapat pada paragraf 3 dan 4. Pada paragraf 3 dan 4 proses kejadian. Bagaimana dengan kelompok yang lain? Iya. Berarti sepakat ya, semua sudah paham semua ya tentang proses kejadian sebetulnya. Kemudian yang terakhir, struktur terakhir apa? Kelompok Tsunami. tsunami. Ya, kelompok tsunami dibacakan. Ulasan terdapat pada paragraf 5. Ulasan terdapat pada paragraf 5. semuanya sama? Sama. Karena itu memang paragrafnya ada 5 ya. Dan itu paragraf terakhir ya. Jadi dari teks ini struktur teksnya yang pertama identifikasi fenomena ada di paragraf berapa? 1 dan 2. Kemudian struktur berikutnya proses kejadian di paragraf 3 dan 4. ya. Di ulasan paragraf 5. Sekarang analisis yang kedua yaitu tentang unsur kebahasaan. Tadi ada berapa unsur kebahasaan? 2. Yang pertama apa? Konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas dan konjungsi Kronologis. kelompok sini ya, dibaca ya. Konjungsi kausalitas sehingga terdapat pada paragraf 1. B. Kata disebabkan terdapat pada paragraf 3. C. Kata menunjukkan pada paragraf 2. Konjungsi kronologis keterangan waktu. A. Pada pukul 11 dimanakan paragraf 1. B. Kurun waktu 40 tahun lagi paragraf 1. C. Pada penghujung tahun 2004 paragraf 2. D. Kata kemudian pada paragraf 3. E. Kata lalu pada paragraf 3 dan paragraf 4. F. Kata gempa Pilih 1990 pada paragraf 5. G. Kata sekitar 10 menit pada paragraf 5. Ada yang berbeda dari kelompok yang lain? Coba dari kelompok mana? Tadi yang pertama konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas tadi menggunakan kata apa saja? Sehingga dari kelompok sini ada nggak? Ada. Kelompok sana? Ada. Kelompok
tentukan satu peristiwa atau satu kejadian yang pernah kalian alami. Pernah mengalami suatu peristiwa tak terlupakan? Pernah. Di sini kalian tulis di buku tulis kalian masing-masing ya. Namun tetap koordinasi dengan kelompok. Nah, saya akan bagikan ini, ada petunjuknya. Ya, kalian baca ya. Namun tugasnya ditulis di buku tulis ya. Waktunya 50 menit. Ya. 50 menit dari sekarang. Ya, tulis. Dikasih judul ya. Iya. KBB itu ada judul. Kasih ke Bapak. Sudah selesai? Sudah. Sekarang kalau sudah selesai, kalian kumpulkan gitu ya. Nanti saya koreksi. Ini kan dikasih nama ya?
selalu teringat. Nah, semoga pembelajaran hari ini dapat memberikan manfaat ya bagi kita. Saya akhiri pelajaran kali ini, kita akhiri dengan berdoa ya. Diawali dengan berdoa, sekarang diakhiri dengan berdoa. Silakan. Kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.